Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah jadallahu ikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, al-afiyah, nikmat waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita sampai saat ini, sampai detik ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita sekarang masuk pelajaran yang ke-250, yaitu mazahiru al-inhirafi fil qadar. Itu kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir. Ya, kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir ini secara umum ada 3 golongan yang mereka menyimpang dalam masalah takdir. Yang pertama adalah al-qadariyah. Siapa al-qadariyah? Mereka al-qailun bi qudratil abdi ala fi'lihi qudratan tamatan walahu fihi masyiah kamilah wa naf'al ibad la tadkhulu tahta takdirillahi wa masyiatihi wa khalqihi. Kata para ulama, di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Syifaul Alil, dan juga Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Para ulama mengatakan Al-Qadariyah mereka adalah mereka yang mengatakan bahwasanya takdir hamba itu berdasarkan takdir perbuatannya sendiri secara mutlak. Jadi yang menentukan takdir hamba siapa? Hamba itu sendiri. Dan hamba memiliki kehendak secara sempurna, nggak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga mengatakan bahwasanya perbuatan hamba itu tidak masuk ke dalam takdir Allah, atau perbuatan makhluk itu, perbuatan hamba itu tidak ada campur tangan dari takdir Allah dan kehendaknya serta penciptaannya. Ini qadariyah ya. Mereka mengatakan manusia itu punya kehendak secara sempurna, nggak ada campur tangan dari Allah, nggak ada campur tangan dari takdir Allah, tidak ada campur tangan dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang menyimpang, dan mereka juga disebut oleh para ulama al-qadariyah an-nufat. An-nufat itu artinya dari kalimat nafi. Nafi itu artinya meniadakan. Kenapa? Karena mereka menafikan takdir. Mereka menafikan takdir. Dan para ulama juga menyebut mereka dengan istilah majusiyah hadhil ummah. Ya, majusinya umat ini. Kenapa? Karena al-mudahatu mazhabahum mazhab al-majus. Karena kelompok mereka ini hampir sama ya, serupa dengan majusi. Yang mana orang-orang majusi mengatakan bahwasanya pencipta itu ada 2. Ada pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Pencipta kebaikan adalah cahaya, pencipta keburukan adalah kegelapan. Dan mereka mengklaim bahwasanya kebaikan itu dari perbuatan cahaya dan keburukan dari perbuatan kegelapan. Dan orang-orang Qadariyah juga mereka menyandarkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan keburukan kepada manusia dan setan. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala la yakunu syai'un illa bimasyiatihi. Bahwasanya tidaklah sesuatu kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan
kullu af'al ibad mudhafatan ilaihi khalqan wa ijadan wa ilal fa'ilin laha amalan waqtisaban. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan bahwasanya manusia punya kehendak, Allah Subhanahu wa taala juga punya kehendak, dan kehendak hamba ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok Qadariyah ini terpecah menjadi dua golongan. Golongan yang pertama disebut Gulatul Qadariyah, yaitu Qadariyah ekstrim. Mereka yang menafikan ilmu Allah dengan amal-amal hamba sebelum hamba melakukannya. Alladzina yunfuna ilmallahi bi'amalil ibad qabla fi'liha wa yunkiruna anallaha khalaqaha wa qaddaraha. Mereka menafikan ilmu Allah dengan amalan-amalan hamba sebelum terjadinya, sebelum melakukannya. Dan mereka juga mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dan mentakdirkannya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, wa qawlu haula'i ma'lumul butlan bid-darurah min adyan jami'il mursalin wa kutubullahi al-munazzalah wa kalamur rasuli sallallahu alaihi wasallam mamlu'ah bitakzibihim wa ibtali qaulihim. Perkataan mereka itu yang mengatakan bahwasanya menafikan ilmu Allah dengan amal-amal hamba sebelum hamba itu melakukannya, dan mereka juga mengingkari bahwasanya Allah yang menciptakan dan mentakdirkannya. Ini perkataan-perkataan yang batil, ya. Bahkan di di setiap nabi dan rasul mengingkari keyakinan ini. Dan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendustakan dan membatalkan perkataan mereka. Artinya apa? Artinya perkataan ini adalah perkataan yang batil. Dan kelompok ini itu Qadariyah atau Gulatul Qadariyah ini sudah ada sejak zaman sahabat, seperti sejak zaman sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum, dan mereka telah mengingkari kelompok ini, ya, kelompok ini. Bahkan dinukil dari Syekhul Islam Taimiyah dan Al-Imam Ibnu Qayyim, para ulama sepakat bahwasanya Gulatul Qadariyah ini ya keluar dari Islam, keluar dari Islam. Dan para ulama juga telah menjelaskan tentang kebatilan penyimpangan mereka, sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Qurtubi, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan juga Imam As-Safarini rahimahumullahu ta'ala al-jami'. Kemudian kelompok yang kedua dari Qadariyah ini yaitu yang disebut dengan Mutaakhirul Qadariyah. Wa haula'i yukirruna bi ilmillahi sabiq li af'al ibad wa yunkiruna taqdirallah wa masyiatihi wa khalqihi laha. Wa haula'i humul ladzina tubna al-mu'tazilah mazhabuhum wansarafu lahu wantashara ala aidihim fanusibu ilaihim faqila al-mu'tazilah al-qadariyah. Mereka mutaakhirul qadariyah adalah orang-orang yang menetapkan ilmu Allah. Ya, mereka menetapkan ilmu Allah untuk perbuatan hamba. Ya, perbuatan hamba itu setelah diciptakan oleh Allah, mereka meyakini, menetapkan hal itu. Tapi mereka mengingkari takdir Allah. Mereka mengingkari masyiah Allah. Mereka mengingkari ya penciptaan hal tersebut. Mereka mengingkari takdir Allah dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas dasar inilah akidah yang dibangun oleh kaum atau kelompok Mu'tazilah. Ya, kelompok Mu'tazilah mereka dasar akidahnya adalah ini. Mereka menetapkan ilmu Allah, tapi mereka mengingkari takdir Allah dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kelompok yang kedua ini disebut Al-Mu'tazilah Al-Qadariyah, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa
Ya, juz 7 halaman 385. Para ulama mengatakan yaqulu Syekhul Islam Taimiyah wa amma haula'i fahum mubtadi'una dhalluna lakinnahum laisu bimanzilati ulaika wa fi haula'i khalqun katsirun minal ulama wal ibad kataba anhum al-ilm. Ya, mereka adalah kelompok yang mubtadi'un dolun, mereka kelompok yang tersesat, menyimpang, tetapi mereka tidak sama seperti kelompok yang pertama tadi, yaitu Gulatul Qadariyah. Mereka masih menetapkan ilmu Allah, tetapi mereka mengingkari takdir Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dikafirkan, tidak dikafirkan, lam yukaffiruhum al-a'immah bimaqalatihim. Ya, para ulama tidak mengkafirkan mereka, tapi menyesatkan mereka. Ya, bal badda'uhum wa dhallaluhum. Ya, para ulama menyebut mereka adalah kelompok yang menyimpang dan sesat, tapi tidak sampai derajat kufur ya. Berbeda dengan yang pertama tadi, Gulatul Qadariyah. Ya, jadi ini kelompok pertama itu kelompok Qadariyah, terbagi menjadi dua tadi, ada Gulatul Qadariyah dan ada Mutaakhirul Qadariyah atau yang biasa disebut dengan Mu'tazilah Al-Qadariyah. Adapun kelompok Qadariyah secara umum mereka disebut oleh para ulama Majus Hadhil Ummah. Ya, seperti orang-orang Majusi yang mengatakan bahwasanya pencipta itu ada dua, yaitu cahaya dan kegelapan, sebagaimana juga ditetapkan oleh mereka Qadariyah bahwasanya yang menciptakan kebaikan, mereka menyandarkan kebaikan kepada Allah dan menyandarkan keburukan itu kepada manusia dan setan. Ini kelompok yang pertama yang menyimpang dalam masalah takdir. Yang kedua adalah Al-Jabariyah. Al-Jabariyah mereka orang-orang yang mengatakan wahum al-qailuna bijabril abdi ala fi'lihi. Mereka mengatakan bahwasannya hamba itu tidak ada kehendak atau masyiah, pilihan dalam perbuatannya. Bahwasanya hamba itu innal abda la qudrata lahu ala amalihi wala iradata wala ikhtiyara bal laisa lahu fi'lun aslan wa innama huwa majburun ala fi'lihi wa harakatihi kaharakatil asyjar inda mahabirrih kaharakatil murtaish wa nisbatul af'al lil ibad ala sabilil majaz min babi idofati syai' ila mahallihi duna ma yudofu ila fa'ilihi kama yuqal asmarati syajarah wasal wadi wa tala'ati syams. Mereka mengatakan bahwasanya hamba itu tidak memiliki kudrah, kemampuan terhadap amalnya dan tidak memiliki iradah. Hamba itu tidak memiliki keinginan dan pilihan. Bahkan perbuatan hamba itu asalnya adalah majbur ala fi'lihi wa harakatihi. Ya, mereka itu dipaksa, atau manusia itu seperti seperti robot yang diremote, atau seperti daun yang diterbangkan angin, seperti pohon yang terkena hembusan angin yang sangat kencang. Ya, manusia tidak memiliki pilihan. Manusia tidak punya kehendak. Manusia seperti robot yang diremote sama sekali. Ini kebalikan dari kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama mengatakan, Qadariyah itu mengatakan bahwasanya hamba punya kehendak secara mutlak. Ya, tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Qadariyah yang pertama tadi. Yang kedua ini Jabariyah kebalikannya. Bahwasanya manusia, kata mereka, tidak memiliki kehendak. Iya, secara mutlak. Ya, secara mutlak. Seperti robot yang diremote oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti angin yang dihempaskan daun yang dihempaskan angin kemana angin bertiup, daun itu akan ikut. Mereka mengatakan bahwasanya perbuatan hamba itu hanya sekedar kiasan aja. Iya. Hanya sekedar kiasan saja, tidak secara hakiki. Dan kelompok Jabariyah juga terbagi menjadi dua. Ya, kelompok Jabariyah juga terbagi menjadi dua. Yaitu Jabariyah Gholiyah. Ada juga yang mengatakan Jabariyah Khalisah.
mereka yang disebut dengan istilah Jahmiyah, atau yang sepakat dengan mereka keyakinannya. Mereka Jabariyah Gholiyah atau biasa disebut dengan Jahmiyah, yunfuna anil abdil fi'la wal qudrah wal kasba fayazumuna annahu laysa lil abdi fi'lun wala qudratun wa innamal fa'il al qadir huwa Allah wa laysa lil abdi kasbun istahiqqu alaihi thawabun aw iqabun wa innaman na'imu wal azab huma mahdu fi'lir rabb yuna'am man yasha wa in kana asiyan wa yu'adzabu man yasha wa in kana muti'an. Mereka menafikan perbuatan takdir dan usaha hamba. Sebagaimana tadi yang sebutkan, ya asal dari Jabariyah seperti itu, atau yang biasa disebut dengan Jabariyah Gholiyah atau Jahmiyah atau Jahmiyah. Mereka menafikan perbuatan hamba, takdir hamba, dan usaha hamba. Ya hamba nggak punya takdir, nggak punya kehendak, nggak punya usaha, ya semuanya ya disetir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menganggap demikian. Mereka menganggap bahwasanya hamba itu tidak memiliki hak untuk memilih perbuatan dan kemampuan. Sungguhnya semua yang melakukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia atau hamba itu tidak punya hak untuk berusaha mendapatkan pahala ataupun meninggalkan hukuman. Dan mereka juga mengatakan innaman na'im wal azab huma mahdu fi'li rabb. Semuanya dikembalikan kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia nggak ada pilihan sama sekali. Allah memberikan nikmat kepada siapa saja yang Allah kehendaki, walaupun dia adalah maksiat, misalnya orang ahli maksiat, atau Allah Subhanahu Wa Taala mengazab kepada siapa saja yang Allah kehendaki, walaupun dia orang yang taat. Walaupun orang yang taat diazab sama Allah, orang yang bermaksiat diberikan nikmat. Ya kenapa? Karena kata mereka perbuatan hamba itu semuanya disetir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelompok yang sesat dari bagian kelompok Jabariyah yang bisa disebut dengan Jabariyah Gholiyah atau Jabariyah Khalisah, atau yang disebut dengan Jahmiyah, atau yang sepakat dengan mereka. Kemudian kelompok kedua dari kelompok Jabariyah disebut dengan Jabariyah Mutawassithah, atau yang disebut dengan istilah Asy'ariyah. Mereka adalah Jabariyah Mutawassithah atau Asy'ariyah. Mereka menafikan perbuatan hamba, tetapi mereka menetapkan hamba itu punya kemampuan, tetapi tidak ada dampaknya, tidak ada efeknya. Ya, tidak ada efeknya. Dan mereka juga menetapkan bahwasanya hamba itu ada usaha. Ada usaha. Mereka mengatakan innal fa'ila haqiqatun huwallah wa laysa lil abdi fi'lun wal qudratun mu'athirah wa inna ma huwa fa'ilun majazan wa lahu qudratun ghairu mu'athirah wa amal kasbu fahum yusbitunahu lil abdi wa yaqulun innahu kasibun wa laysa bifa'ilin. Mereka mengatakan bahwasanya perbuatan yang dilakukan hamba itu hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang melakukan. Hamba itu tidak memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu, tidak punya kemampuan yang memiliki dampak atau efek. Kalau hamba melakukan ketaatan, nggak ada efeknya pahala. Kalau hamba melakukan perbuatan dosa, nggak ada efeknya untuk mendapat iqab hukuman. Allah kalau berkehendak dia masukkan ke dalam surga walaupun dia bermaksiat, itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka mengatakan bahwasanya fa'il, pelaku dari perbuatan hamba itu hanya sekedar majaz. Dan mereka menetapkan manusia hamba punya kemampuan tapi nggak ada efeknya. Adapun usaha yang dilakukan oleh hamba, mereka menetapkannya. Tetapi itu adalah yang berusaha adalah manusia, tapi bukan dia pelakunya sebenarnya. Ini kan membingungkan ya. Ya kita bisa mengetahui dari keyakinan mereka ahlul dolal, ahlul inhiraf. Ternyata di dalam akidah mereka banyak sekali penyimpangan. Bahkan mereka sendiri bingung. Beda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Akidahnya jelas, akidahnya sudah baku, tetap. Iya, dan tidak ada tanakut.
yang saling bertolak belakang dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun akidah mereka Ahlul Inhiraf yang menyimpang dalam masalah apapun termasuk dalam takdir, pasti banyak tanakut, pasti banyak perselisihan. Ini kelompok yang kedua yaitu Jabariyah, terbagi menjadi dua, ada Jabariyah Gholiyah atau Jabariyah Khalisah atau biasa disebut dengan Jahmiyah, dan ada juga golongan kelompok Jabariyah Mutawasithah atau yang biasa disebut dengan Asy'ariyah. Kemudian kelompok yang ketiga yang menyimpang dalam masalah takdir adalah Al-Iblisiyah atau biasa disebut dengan istilah Zanadiqah. Ya, Zanadiqah, zindik, atau biasa disebut dengan Sufaha Asy-Syu'ara. Iya, para penyair yang bodoh. Penyair yang bodoh. Mereka kelompok yang ketiga ini yang disebut dengan Iblisiyah atau Zanadiqah atau zindik. Mereka menetapkan takdir dan syariat seluruhnya. Tetapi mereka menjadikan hal ini sebagai mutanakidon, yang sesuatu yang bertentangan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menuduh dalam perbuatan Allah itu tidak adil, tidak ada hikmah, sebagaimana yang dikatakan oleh iblis. Ya, sebagaimana dikatakan oleh iblis dalam penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya iblis menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak hikmah. Bahkan ketika iblis diperintahkan untuk sujud, dia sombong, nggak mau. Ya, tidak mau. Kenapa? Mereka allazina yukirruna bil qadar wasyar'i jami'an. Lakin yaj'aluna hadza mutanaqidun minar Rabb Subhanahu wa taala fata'anu fi hikmatihi wa adlihi. Mereka menetapkan takdir dan syariat seluruhnya, tetapi mereka menjadikan takdir ini sesuatu yang bertolak belakang dari Allah, sehingga mereka menuduh Allah tidak hikmah. Mereka menuduh Allah tidak adil, sebagaimana dilakukan iblis. Ketika diciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah perintahkan Nabi Adam Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Ingat ya, bukan sujud sebagai ibadah, bukan, tapi sebagai perintah dari Allah. Tapi iblis dia mau, kena sombong. Oh, ini Allah gimana sih? Iya. Malah menuduh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak hikmah, Allah tidak adil, dan seterusnya. Sehingga iblis mengatakan dalam surat Shad ayat 75, Allah abadikan, qala iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai astakbarta am kunta minal alin qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai. Ya, apa yang menghalangimu, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Astakbarta am kunta minal alin. Apakah engkau sombong ataukah engkau termasuk orang-orang yang tinggi? Maka iblis mengatakan, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Ngapain saya sujud kepada Nabi Adam? Kepada Adam, kata iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Jadi iblis seakan-akan mengatakan, faddaltani alaihi fil khalqi. Engkau telah memberikan aku karunia yang lebih utama daripada Adam. Iya. Tapi engkau malah memerintahkanku untuk sujud kepada makhluk yang dibuat dari tanah. Sama saja iblis mengatakan api lebih baik daripada tanah. Ya, malah membuat permisalan atau kias, kan begitu. Kiasnya tapi kias yang batil. Kenapa? Karena ya secara manfaat itu tanah lebih baik daripada api. Kalau api kan sifatnya panas, sifatnya membakar, menghancurkan. Beda kalau tanah sifatnya adem. Tanah itu sifatnya menumbuhkan, ya, membangun, dan seterusnya. Ini kelompok yang ketiga. Tentu saja sebab kesesatan kelompok ini dalam masalah takdir karena dia menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak hikmah, tidak adil.
dalam penciptaan makhluk, dalam penciptaan makhluk, sehingga dia tidak ridho, sehingga dia tidak apa namanya, tidak terima terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan. Bahkan mereka menuduh dengan tuduhan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya ada 3 kelompok dalam masalah ini yang menyimpang. Yang tadi apa? Yang pertama qadariyah. Yang qadariyah terbagi menjadi 2, yaitu gulatul qadariyah dan gulatul qadariyah yang biasa disebut dengan kelompok qadariyah yang ekstrim. Yang kedua ada mutaakhirul qadariyah yang biasa disebut dengan istilah Mu'tazilah qadariyah. Kemudian kelompok yang kedua yaitu Jabariyah, dan Jabariyah juga terbagi menjadi 2. Ada Jabariyah yang disebut Jabariyah Gholiyah atau Khalisah atau disebut dengan Jahmiyah. Dan yang kedua ada Jabariyah Mutawassithah yang disebut dengan Asy'ariyah. Yang ketiga tadi adalah kelompok yang disebut dengan Al-Iblisiyah atau yang disebut dengan Zanadiqah atau Sufaha'u Asy-Syu'ara. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari akidah-akidah yang menyimpang dalam masalah takdir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar kita bisa belajar agama dengan baik dan benar, diambil dari sumber yang pasti, Al-Quran dan hadis Nabi SAW berdasarkan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan kita diperintahkan agar tidak tidak larut dalam dalam perdebatan tentang masalah takdir. Kenapa? Karena takdir itu adalah sirrullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi bahwasanya takdir itu adalah sirrullah, adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak dianjurkan untuk sampai debat tentang masalah takdir, dan dianjurkan oleh para ulama untuk menghindari yang namanya jidal ataupun miro tentang masalah ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kita semua, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.